Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Naila Ayudiasari dari program studi Teknologi Rekayasa Internet Politeknik Negeri Lampung. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah proyek berbasis Internet of Things atau IoT yang saya dan tim saya kembangkan dalam mata kuliah manajemen proyek TI, yaitu Smart Voltage Line atau jemuran pintar berbasis IoT. Jadi proyek ini tuh tidak hanya berfokus pada pengembangan teknologi ya, tetapi juga menerapkan konsep manajemen proyek berdasarkan PMBOK edisi ke-7, mulai dari identifikasi masalahnya, perencanaan proyek, serta integrasi sistem, kemudian hingga pengelolaan value dan outcome bagi pengguna gitu. Oke, lanjut ya. Jadi Smart Voltage Line di sini tuh yaitu jemuran pintar ini merupakan solusi otomatis untuk melindungi jemuran dari hujan secara real time menggunakan teknologi Internet of Things atau IoT. Nah, jadi sistem ini tuh dirancang untuk membantu masyarakat yang memiliki mobilitas tinggi dan tidak dapat memantau jemurannya secara terus-menerus gitu. Nah, jadi di sini kita lanjut. Di mana di sini terdapat masalah sederhana tetapi berdampak pada waktu dan tenaga. Nah, sorry tadi laptop saya tersenggol ya. Jadi di sini terdapat masalah sederhana tetapi berdampak pada waktu dan tenaga. Nah, di sini terdapat yaitu problem identification. Jadi permasalahan ini tuh saya dan tim saya angkat karena terlihat sederhana, namun tuh memiliki dampak terhadap waktu dan tenaga pengguna gitu. Yang dimana cuaca itu tuh berubah secara tiba-tiba, kemudian menyebabkan pakaian yang dijemur sering kehujanan. Di sisi lain, banyak pengguna yang harus meninggalkan rumah untuk bekerja, kuliah maupun aktivitas lainnya. Nah, akibatnya pakaian menjadi basah. Kemudian yang dimana pengguna itu tuh kembali mencuci pakaiannya gitu loh, mencuci ulang pakaiannya, yaitu proses menjemur maupun mencuci gitu. Kemudian dalam konsep manajemen proyek ini, jadi tahap ini tuh termasuk proses identifikasi kebutuhan dari stakeholder itu sendiri dan analisis permasalahan sebelum proyek dikembangkan gitu. Nah, jadi ini tuh analisis awal sebelum kita lanjut ke langkah selanjutnya. Nah, jadi ini tuh kebutuhan dari stakeholder ya, stakeholder itu sendiri. Oke, kita lanjut. Nah, jadi pada slide ini yaitu memperkenalkan solusi. Nah, fully automatic and real time. Jadi di sini solution overview. Nah, jadi sebagai solusi dan permasalahan tersebut, jadi tim saya mengembangkan Smart Voltage Line berbasis IoT, yang dimana sistem ini tuh mampu bekerja secara otomatis ya, secara otomatis dengan mendeteksi hujan secara real time, kemudian menarik jemuran otomatis ke tempat yang aman tanpa bantuan manusia gitu. Jadi selain itu pengguna juga tuh dapat melakukan gitu monitoring jarak jauh dari aplikasi Telegram ya. Nah, sehingga sistem itu tuh tetap dapat dipantau kapan saja dan di mana saja gitu. Jadi konsep dari proyek ini tuh sejalan dengan prinsip PMBOK yang menekankan pada value dan delivery-nya, yaitu menghasilkan manfaat nyata bagi pengguna gitu, bukan hanya sekedar menghasilkan alat. Nah, selanjutnya sini yaitu cara kerja sistem project ini ya. Nah, dari tetesan hujan hingga notifikasi. Nah, jadi pada cara kerja sistem ini atau sistem workflow ini sendiri, jadi slide ini tuh ditunjukkan bagaimana tuh sistem bekerja. Jadi tahap pertama yaitu di sini zona pertama yaitu persepsi lingkungan, zona kedua pusat komputasi, yang zona ketiga yaitu aksi dan informasi atau output itu sendiri. Nah, jadi tahap pertama adalah layer input atau perception layer.
di mana sensor itu tuh sensor hujan dan sensor LDR itu membaca kondisi lingkungan secara real time. Selanjutnya data diproses oleh microcontroller atau otak dari sistem dari project ini sendiri, ya, sebagai pusat komputasi sistemnya. Jadi ketika hujan terdeteksi, motor servo akan bergerak secara otomatis untuk menarik jemuran ke area yang lebih terlindungi. Nah, secara bersamaannya sistem itu tuh mengirimkan notifikasi kepada pengguna melalui Telegram API. Nah, jadi dalam manajemen proyek T ini, proses ini tuh menunjukkan integrasi dari antar komponen, mulai dari hardware, kemudian mulai dari software, kemudian jaringan hingga komunikasi datanya. Nah, oke, lanjut. Yaitu fitur utama dari desain yang berpusat pada pengguna. Nah, di sini yaitu main features ya. Main features. Di sini terdapat otomasi penuh, monitoring jarak jauh, notifikasi real time, efisiensi tinggi dan respon cepat. Nah, jadi Smart Cloud Line itu tuh memiliki beberapa fitur utama yang dirancang dengan pendekatan user centered design. Jadi fitur pertama adalah otomasi penuh ini, di mana sistem itu bekerja mandiri tanpa bantuan pengguna. Nah, jadi bekerja 100% mandiri tanpa intervensi manusia. Nah, kemudian fitur kedua adalah notifikasi secara real time melalui Telegram ya. Kemudian terdapat monitoring jarak jauh yang memungkinkan pengguna itu memantau jemuran kapan saja dan di mana saja. Nah, kemudian terdapat efisiensi tinggi dengan responsi time cepat untuk meminimalkan risiko pakaian terkena hujan gitu. Jadi responnya itu sangat cepat gitu ya. Oke, selanjutnya yaitu slide 6, yaitu value dan benefit, nilai tambah lebih dari sekedar teknologi. Nah, di sini terdapat proteksi yang dimana mengurangi risiko pakaian rusak dan basah, kemudian emosional, peace of mind, ketenangan pikiran, fungsional, efisiensi waktu dan tenaga. Jadi pada nilai utama dari proyek ini tuh bukan hanya pada teknologinya, tetapi pada manfaat yang dirasakan oleh pengguna atau stakeholder itu sendiri. Jadi dari sisi proteksi, sistem itu tuh membantu mengurangi risiko pakaian rusak atau basah nih, menjaga kualitas pakaian yang dimana dia menghindari kelembapan berlebih, kemudian mencegah kehancuran mencuci ulang akibat kehujanan. Nah, pakaian kan ketika kita jemur kemudian kehujanan kita cuci lagi kan lama-lama jadi rusak ya pakaian itu. Nah, dari sisi emosional sendiri, sistem ini tuh memberikan peace of mind atau ketenangan gitu. Ketenangan pikiran, karena pengguna itu tidak perlu kepikiran gitu, tidak perlu khawatir dengan perubahan cuaca yang ada di luar. Nah, sedangkan kita ada di tempat lain, kita nggak ada di rumah gitu. Jadi fokusnya itu pada pekerjaan kita saat ini maupun kuliah ataupun aktivitas yang ada di luar rumah lah, tanpa kita tuh tahu keadaan pakaian kita di rumah kayak mana gitu. Nah, sedangkan dari sisi fungsional sendiri, sistem ini tuh membantu meningkatkan efisiensi waktu dan tenaga ya. Jadi kita tuh fungsional itu menghilangkan kewajiban memantau cuaca atau berlari menyelamatkan jemuran gitu. Kita buru-buru gitu pulang ke rumah, yang dimana sistem itu mengambil alih tugas repetitif gitu. Jadi hal ini tuh sesuai gitu dengan konsep outcome and value pada PMBOK edisi ke-7. Nah, selanjutnya yaitu target market. Nah, target market solusi untuk mobilitas modern. Jadi ini tuh termasuk tiga golongan stakeholder ya. Jadi termasuk salah satu stakeholder. Nah, stakeholdernya tidak saya masukkan semua, yang lengkap ada di laporan PKM dari kelompok kami ya. Jadi stakeholder itu jadi target market. Nah, target market dari Smart Cloud Line ini sendiri yaitu meliputi ibu rumah tangga, mahasiswa, dan pekerja aktif. Nah,
Ketiga, kategori kelompok ini tuh memiliki karakteristik yang sama, yaitu mobilitas tinggi dan keterbatasan dalam memantau jemuran secara manual gitu. Jadi karena itu sistem ini tuh hadir sebagai solusi smart living yang praktis dan relevan dengan kebutuhan masyarakat modern. Nah, yang dimana kan ibu rumah tangga kan harus membagi waktu ya, dia yang dimana beban tugas itu lebih banyak, yaitu multitasking. Ibu rumah tangga bekerja, kemudian dia bersih-bersih rumah. Jadi tantangannya sendiri yaitu membagi waktu ya antara urusan rumah, kemudian anak dan pekerjaan lain, seringkali menyebabkan kelelahan dan stres. Jadi solusinya alat ini tuh bertindak sebagai asisten otomatis yang mengurangi satu beban pikiran secara permanen. Nah, sistem otomatis penuh yang menangani jemuran tanpa pengawasan, memberikan ketenangan pikiran dan menghemat waktu berharga setiap hari. Nah, selanjutnya yaitu di sini mahasiswa. Mahasiswa itu terkendala jadwal kuliah yang sangat padat dan sering meninggalkan kos atau rumah dalam waktu yang lama. Yang dimana kegiatan mahasiswa itu sendiri seperti saya ini yang tidak terus-menerus di kosan kan ya, yang dimana saya banyak tugas, praktikum, kegiatan organisasi lainnya yang menyita waktu lah. Jadi membuat pengawasan terhadap kondisi di kosan itu tuh menjadi sulit dan berisiko. Jadi solusinya itu notifikasi Telegram yang mudah diakses gitu. Pakaiannya tuh tetap aman meski terjebak di kampus gitu. Jadi menerima peringatan real time itu langsung ke smartphone via Telegram. Jadi memungkinkan tindakan cepat atau mengetahui pakaian sudah diamankan oleh sistem saat hujan turun. Nah, pekerja aktif. Untuk pekerja aktif sendiri, yaitu kendala utamanya itu mobilitas tinggi, jarak jauh antara kantor dan rumah gitu. Sering melakukan perjalanan dinas atau bekerja dengan jarak jauh dari rumah, menciptakan rasa cemas dan kondisi rumah dan jemuran saat cuaca berubah. Jadi yang dimana kontrol jarak jauh dan ketenangan pikiran, peace of mind selama jam kerja, yang dimana dia mengontrol sistem dan memantau status jemuran dari mana saja melalui antar muka buat menghilangkan kekhawatiran dan memungkinkan fokus penuh pada pekerjaan. Jadi solusinya emang manfaatnya sendiri yaitu biar kita tuh tenang gitu, tidak memikirkan hal-hal lain. Jadi kita hanya fokus pada pekerjaan kita saat ini gitu. Ya, selanjutnya yaitu infrastruktur teknologi arsitektur ayat yang tangguh. Yaitu teknologi infrastruktur. Nah, di sini terdapat layer-layer ya, layer persepsi, layer yaitu layer aksi, kemudian layer jaringan, layer pemrosesan atau brain sendiri. Jadi dari sisi infrastruktur teknologi, sistemnya itu dibangun menggunakan arsitektur IoT yang terdiri dari 4 layer utama. Nah, 4 layer utama ini, layer pertama adalah perception layer atau ini ya, layer input, di mana dia itu menggunakan sensor ya, menggunakan sensor hujan dan sensor LDR. Fungsinya untuk mengumpulkan data cuaca secara real time. Nah, kemudian layer kedua adalah pemrosesan adalah processing layer menggunakan ESP8266 sebagai pusat pemrosesan data. Jadi layer pemrosesan atau brain otak dari project ini sendiri microcontroller ESP8266. Jadi fungsi dari microcontroller ini adalah otak utama untuk mengeksekusi logika dari project kami gitu. Oke, yang selanjutnya yaitu layer ketiga adalah communication layer menggunakan MQTT, Node-RED, dan Telegram API. Jadi fungsinya itu untuk distribusi aliran data ke smartphone pengguna tanpa hambatan atau seamless integration. Nah, layer selanjutnya yaitu layer terakhir adalah output layer pada berupa motor servo sebagai aktuator mekanik ya yang buat ngerakin. Jadi di sini dia tuh fungsinya aktuator tangguh untuk menarik beban rak jemuran dengan aman gitu. Ini motor servo dan modul relay. Nah, relay itu motor servo kan buat ngerakin, relaynya itu buat baterainya ya, relay. Oke, selanjutnya yaitu kelayakan dan skalabilitas proyek
feasibility. Nah, jadi pada slide 9 ini, berdasarkan analisis kelayakan project kami ini, Smart Plotless Line itu memiliki potensi pengembangan yang cukup baik. Jadi komponen yang digunakan itu tersedia luas di pasar sehingga tidak mengalami hambatan supply. Nah, tidak ketersediaan supply-nya ya. Di mana semua komponen ini itu tersedia luas di pasar lokal. Nah, efisiensi biaya atau budgetnya. Jadi biaya pengembangan juga tuh relatif efisien dan sesuai dengan anggaran yang kami buat ya. Pilar ketiga yaitu stabilitas sistem atau reliability, yaitu dimana sistem itu telah diuji gitu beberapa, yang dimana dia tuh menunjukkan keberhasilan pendeteksinya hingga 95%. Kemudian arsitektur proyek yang juga bersifat modular sehingga sangat memungkinkan untuk dikembangkan lebih lanjut di masa depan gitu. Oke, sini sudah selesai ya. Jadi masa depan aktivitas rumah tangga. Jadi Smart Plotless Line bukan sekedar alat pelindung pakaian ya. Jadi dia tuh solusi inovatif untuk kehidupan yang lebih efisien, terkendali dan nyaman. Let's build smart living together. Jadi melalui proyek Smart Plotless Line ini kami tuh belajar bahwa manajemen proyek T itu bukan hanya tentang membangun teknologi, tetapi juga bagaimana kita tuh merencanakan, mengintegrasikan dan menghasilkan solusi yang memberikan value nyata bagi penggunanya. Jadi kami tuh percaya bahwa inovasi sederhana itu dapat memberikan dampak besar dalam kehidupan sehari-hari. Jadi Smart Plotless Line itu bukan sekedar alat pelindung pakaian, tetapi solusi inovatif ya, solusi inovatif menuju kehidupan yang lebih efisien, nyaman dan terkendali. Jadi itu tadi sedikit penjelasan project saya pada mata kuliah manajemen proyek T ini. Yang dimana sebenarnya ini membahas manajemen proyek TI ya, bagaimana saya menyusun laporan ataupun penjelasan dari proyek ya IoT yang saya buat ini. Jadi saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam video saya. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.